visinya pasangan Teddy Gustianto ini atau Teguh ini yang jelas membuat Seluma lebih emas lagi. Emas itu elok, maju, adil, dan sejahtera. Kemudian kalau misi insya Allah di berbagai sektor untuk kalau membangun pasti semua pemimpin kepala daerah pasti membangun. Kemudian kalau untuk yang kebutuhan dasar seperti kesehatan, nah karena istri saya seorang tenaga kesehatan, mungkin saya sedikit banyak tahu tentang bagaimana seorang tenaga kesehatan ini perannya sangat penting dibutuhkan. Jadi alangkah capeknya ketika tenaga kesehatan ini dia bekerja. Kemudian ketika menghadapi pasien, kadang-kadang saya juga mendampingi. Bagaimana keadaan orang sakit itu tidak terencana. Jadi BPJS insya Allah akan kita percepat, kita akan garap dengan total. Kemudian untuk masalah administrasi kependudukan, insya Allah kita akan dengan cepat bagaimana mendistribusikannya, kepengurusannya. Kemudian perizinan akan kita percepat lagi. Kemudian yang lebih inti adalah pelayanan dari birokrasi, kita akan profesional dan akan lebih cepat lagi. Karena zaman semakin cepat, kadang-kadang masyarakat ini gara-gara administrasi timbullah keterlambatan untuk melakukan perkembangan yang ada. Kemudian di dunia pendidikan sangat konsen sekali bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa proses saya besar ini dari SD sampai S2 ini betul-betul sangat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi insya Allah di kepemimpinan Teguh ini anggaran-anggaran yang berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan beasiswa, ataupun bagaimana kita membina agar mendapatkan beasiswa dari instansi lain atau program-program pemerintah yang lain akan saya dampingi. Bahwa tidak harus semua beasiswa itu dianggarkan di APBD. Banyak beasiswa di luar sana yang harus kita jemput. Beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanian, di pertanian ini Seluma harus menjadi swasembada beras. Jadi untuk irigasi, bibit, nanti akan kita sinkronkan dengan pemerintah atau program yang ada di pusat. Partai pengusung pasangan Teguh itu merupakan partai besar. Kita punya anggota DPR RI 3 bersama pasangan Teguh. Kita mempunyai 1 DPD RI untuk Provinsi Bengkulu. Kemudian partai-partai dari pasangan Teguh ini insya Allah beliau menduduki kementerian-kementerian. Insya Allah kita di provinsi juga sama seperti itu. Dengan adanya legislatif di DPR RI, di DPD RI, partai kita juga insya Allah mendapatkan kursi menteri. Kemudian gubernur kita nanti insya Allah kita linear ke Pak Helmi. Kemudian Seluma insya Allah juga tersinkronisasi bahkan sampai desa. Program-program ini semua program akan kita linearkan bagaimana pembangunan irigasi bibit dari petani ini dapat diturunkan sampai masyarakat. Kemudian dari perkebunan, kita tahu bahwa Seluma itu merupakan banyak sawit-sawit yang ada. Insya Allah kita akan bibit-bibit sawit yang potensial. Kalau beliau yang Pak Morman Effendi atau Pak UP itu beliau
ternyata masyarakat ini masih cinta kepada beliau karena program 1 juta bibit unggul. Dan ini dirasakan sekali oleh masyarakat Seluma, bahwa bibit dari beliau itu selalu berkembang dengan baik dan buahnya sangat lebat. Jadi kita prioritaskan bibit-bibit. Insya Allah kalau saya terpilih di Bupati ini, saya akan mencari di mana bibit-bibit unggul yang benar-benar bersertifikasi, yang untuk 10-20 tahun ke depan bisa bermanfaat untuk masyarakat Seluma. Kemudian dari segi agama juga, bahwa pendidikan agama sangat penting untuk di usia dini. Di usia dini TPQ, Taman Pendidikan Quran, anak-anak harus disibukkan dengan pendidikan yang positif. Di sekolah mereka dididik, di rumah di rumah anak-anak harus selalu dididik di bidang agama. Karena basic pendidikan agama usia dini ini harus ditanamkan, minimal dengan kegiatan yang positif, dengan mengaji, mengurangi beberapa kegiatan yang sekiranya kurang bermanfaat. Kemudian di sisi budaya juga seperti itu. Insya Allah Teddy Rahman dan Gustianto ini adalah irisan yang pas. Teddy Rahman dari Alas, keturunan dari garis orang tua adalah asli Serawai, Seluma. Kemudian Teddy Rahman ini dilahirkan di rahim ibu dari Jawa. Pak Gustianto juga seperti itu, beliau punya darah dari Rejang, kemudian ibunda dari Seluma. Maka secara kebudayaan pasangan Teguh itu sangat berkomitmen dengan kebudayaan yang ada di Seluma, baik itu dari Rejang, dari Serawai, dan dari Jawa. Semua budaya yang ada di Kabupaten Seluma, insya Allah akan kami beri ruang untuk mengembangkan kegiatan dan berjalan di rel masing-masing. Kita kasih ruang. Kalau itu emang satu suro, kita adakan kegiatan. Kalau itu ada ulang tahun keagamaan, kita rayakan. Kalau itu ada dari Serawai, adat Serawai, kita fasilitasi tokoh-tokoh adatnya. Kalau emang nanti pesta ulang tahun Seluma, keterwakilan suku, keterwakilan budaya, keterwakilan tokoh-tokoh, alangkah baiknya kita satukan untuk menjadi pesta rakyat yang dinikmati oleh semua warga Seluma. Kemudian dari segi olahraga, saya sudah berkeliling hampir di semua desa, bahwa olahraga ini merupakan kegiatan dari remaja, dari ibu-ibu. Terutama olahraga voli, saya lihat bahwa setiap desa, ibu-ibu, remaja, selalu Pak minta bola voli, Pak minta net, dan lain-lain. Insya Allah saya komitmen, karena ini hal yang positif, olahraga akan menjadi prioritas untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan, dan ibu-ibu turnamen insya Allah akan saya lakukan demi berkumpulnya hal-hal kegiatan yang positif. Kemudian dari segi investasi di Seluma ini merupakan kota sebagai Seluma ini merupakan kabupaten penyangga kota Bengkulu. Kita ketahui bahwa luas lahan yang ada di kota Bengkulu ini sudah berkurang. Tidak ada lagi tanah-tanah yang luas kira-kira yang untuk membuat program strategis nasional misalnya. Keterbatasan lahan yang ada di kota ini maka akan bergeser di Seluma atau bergeser ke Bengkulu Tengah. Kami sebagai insya Allah pasangan Teguh ini berkomitmen ketika menjadi kota penyangga, ketika menjadi kabupaten penyangga kota, maka segala bentuk investasi yang membutuhkan lahan yang luas, membutuhkan kebijakan untuk membangun itu, insya Allah kami pasangan Teguh ini akan membuka ruang selebar-lebarnya. Bagaimana investasi di bidang pendidikan, investasi di bidang ekonomi, investasi di bidang perikanan akan kami buka selebar-lebarnya
perizinannya dipercepat sehingga investor tertarik. Kemudian di bidang SDM juga kita ketahui bahwa di Seluma itu kalau kita tidak bangun investasi dari sekarang, kita tidak bangun lapangan kerja mulai sekarang, maka 5 tahun, 10 tahun ke depan, maka Seluma ini merupakan dapat bonus demografi, akan meledak masyarakat atau warga Seluma yang susah mencari pekerjaan. Disitulah pasangan Teguh ini berkomitmen dengan mungkin anggota legislatif akan membahas beberapa peraturan daerah tentang perusahaan daerah atau BUMD. BUMD akan kita garap yang profesional, investasi dari luar, ketertarikan mempermudah investasi akan kita lakukan, dana CSR akan kita gunakan untuk masyarakat, bagaimana pembagiannya. Insya Allah pasangan Teguh ini akan membuka semua informasi yang bisa diketahui masyarakat demi kepentingan masyarakat tersebut. Kemudian di bidang perikanan, bahwa di Seluma ini merupakan garis pantai yang sangat panjang. Kita ketahui bersama, insya Allah pelabuhan di kota ini kan masih pelabuhan industri, gabungan sebetulnya, belum merupakan pelabuhan atau untuk perikanan. Insya Allah nanti kita geser ke Seluma, kalau kita bersinergi dengan pemerintah pusat, maka akan membuka beberapa peluang untuk di Seluma. Kampus juga insya Allah akan kita upayakan, kita tarik ini dari kota. Sebetulnya saya dapat informasi bahwa di UIN itu sudah mengeluarkan, Pak Presiden sudah pernah mengeluarkan perpres tentang pembangunan kampus UIN di Sukaraja. Syaratnya hanya lokasi yang dibangun kampus itu harus tidak bermasalah. Nah, sebetulnya inilah yang harus kita sambut baik, bagaimana pemerintah daerah itu bekerja sama dengan kementerian untuk menyiapkan beberapa fasilitas yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangun beberapa kampus, membangun beberapa program dari kementerian supaya dapat dijalankan di Kabupaten Seluma. Kemudian saya lihat beberapa pendapatan daerah yang harus kita tingkatkan. Nanti di sektor mana yang kira-kira harus kita tingkatkan, di sektor mana yang kita harus lebih concern lagi, sehingga PAD kita dapat tambah lah kira-kira. Jangan sampai kebocoran-kebocoran PAD ini dibiarkan. Kita akan terus garap, kita akan terus tambal bagaimana PAD kita dapat meningkat sehingga bisa digunakan untuk masyarakat secara luas. Kemudian juga mungkin dari sisi teknologi, dari sisi pelayanan yang cepat, insya Allah kami akan berdiskusi, sharing bagaimana bahwa ketertinggalan, saya pernah masuk nggak ada sinyal nih, jangankan jaringan, sinyal handphone, sinyal Telkomsel aja nggak masuk lah kira-kira. Nah, mungkin kita bisa bahas bagaimana keperluan di masing-masing desa agar pelayanan publik, pelayanan masyarakat ini dapat dengan cepat dilaksanakan dengan teknologi yang ada. Itulah mungkin beberapa misi yang sangat berat ini akan kita lakukan ke depan. Semoga pasangan Teguh ini bisa menjalankan visi-misi ini secara detail. Sebetulnya kalau bicara misi ini sangat harus detail. Kita tidak hanya bisa bicara, sebetulnya harus bicara detail bagaimana teknisnya supaya bisa terlaksana dengan baik dan benar. Tapi sepintas itulah yang dapat saya sampaikan keadaan, dan kedepannya pasangan Teguh ini akan melakukan
pekerjaan. Jadi sebenarnya sudah kompleks yang disampaikan oleh calon bupati tadi. Namun saya cuma menambahkan sedikit bahwa Kabupaten Sleman ini kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa begitu luas. Bahkan saking luasnya tidak ada ciri khas khusus atau spesifiknya di mana ibu kota kabupaten ini. Ya. Kita orang lewat tuh masih ngambang-ngambang. Nah ini salah satu tugas daripada Teguh. Teguh ini maksudnya Teddy Gustianto. Nah, Teguh juga ada pendirian. Teguh dalam pelaksanaan. Jadi kami ingin menciptakan supaya Sleman ini elok. Elok itu bagus, artinya bagus di dalam penataan kotanya, bagus penataan kabupaten, kecamatan. Jadi orang masuk Sleman terkesan, wah sebuah sudah menjadi elok gitu. Dan hal lain seperti itu, elok juga termasuk hal yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian maju. Jadi maju ini kita mengatakan bahwa maju dalam segi seluruh segi, termasuk dalam hal misalnya kemajuan dalam hal ekonomi. Artinya kita seperti pertanian tadi, kita bikin saluran irigasinya bagus. Jadi irigasi ini ada irigasi yang besar, itu tanggung jawabnya masing-masing. Ada dari, seperti kita kan ada bendungan luar yang besar. Di Sleman, di bendungan air Suma, bendungan air lalas. Ini melahirkan 6.500 hektar sawah yang ada di kabupaten itu. Dan ada cadangan 1.500 hektar. Nah artinya Sleman ini sebenarnya sudah jadi lumbung padi. Nah artinya ketahanan pangan kita buat. Kalau padi itu di panen berbarengan dan tidak dijual, kita udah berlebihan. Nah cuman kadang-kadang kita nih begitu sudah tanam padi, panen kita jual ke Lampung karena untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah artinya sudah dibawa Lampung, bawa lagi Sleman baru kita makan. Nah jadi kita punya, kita ekspor, nanti kita tarik lagi. Nah sebenarnya yang kita mau bangun dengan Pak Bupati nanti, begitu sudah panen kita proses di sana, bagus. Nah setelah proses di sana, baru kita kelola sendiri, kita makan sendiri. Kemudian baru kita jual. Itu yang mau kita ciptakan. Itu membuat kemajuan ini. Termasuk budaya, termasuk agama, termasuk anak mudanya, membuka lapangan pekerjaan. Sleman ini potensinya bagus sekali, besar sekali. Cuman belum begitu dikelola dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan tangan dinginnya Teguh ini. Jadi itu. Nah, isi kita itu menjadikan masyarakat ini sejahtera, bahagia. Jadi masyarakat senyum. Nah, tidak memikirkan nanti gimana uang sekolah akhir tahun ini, anak ya kuliah ini. Nah, ini kita menciptakan ini agar masyarakat jadi senyum, ya kan? Nah, kita di akhir atau mungkin penghujung ini nanti dengan 27 November ini pesta ini membuat orang bahagia kan? Kita bahagia untuk menuju pesta ini agar masyarakat ini bisa memilih sesuai hati nurani, tidak ada tekanan-tekanan sana sini. Dia betul-betul demokrasi yang diciptakan betul-betul dilaksanakan. Apalagi lebih sejahtera kalau milih Teguh tadi.